Mbak Maya, seingat saya di tahun 2018, koreksi sekali lagi kalau saya salah, Anda pernah menerima penghargaan sebagai Best CEO. Betul, betul ya, 2018. Oke, apa maknanya itu bagi Anda? One of best CEO ya, nggak Indonesia's best CEO, 10. Ada 10 waktu itu. 10 dari 10. Nasional, artinya ya, kan betul, itu luar biasa. Of course it's a big honor, it's a privilege, dan terutama nominated also waktu itu adalah termasuk survei dari klien maupun staff sih. Okay. Salah satu judgement kriterianya. Jadi of course I'm very honored karena yang bisa menilai diri kita itu kan juga bukan mirror ya, tapi adalah tim kita dan klien, business partner yang berinteraksi dengan kita. Kalau memang penghargaan itu dari mereka is a very very blessing. Oke. Artinya boleh nggak kalau saya katakan anggapan mereka terhadap Mbak Maya itu juga menjadi penting sebetulnya dalam mungkin kerja sehari-hari dan segala macam. Jadi penilaian mereka itu juga menunjukkan apa loyalitas mungkin atau apa gitu? Enggak? Menurut saya basically the way I work, I try my best untuk give everyone respect. Give everyone respect. Ini saya garis bawahi. Oke. Ya. Siapapun itu ya, mau itu even vendor, let's say business partner kita. So I give the same respect. Klien, bukan berarti saya harus respect klien lebih daripada saya respect my business partner atau my vendor gitu. Tapi we give the same respect to our clients as well as our business partner as well as our staff. Of course we have to work hard. Itu saya nggak pernah, everybody has to work hard gitu. Tapi everybody has to work hard. But you have to give respect to each other. Apapun posisinya. Mau itu the top CEO sampai ke office boy, you have to give respect. So if you give your respect, people will respect you back. Itu filosofi simple saya aja sih. Jadi mungkin I'm honored because then I think people recognize that. Kalau disusun dalam satu kalimat yang pendek, SDM, sumber daya manusia, baik dari office boy sampai mungkin CEO di tingkat lini bisnis, itu apa maknanya buat Mbak Maya? SDM, nah saya selalu menyebut kata, memanggil tim saya itu talent. Saya tidak pernah menggunakan kata resource. SDM, it's a resource kan. Because I believe there, hopefully itu dijalankannya di sini. Not people is our asset. Terutama di agensi periklanan di mana what we sell is not product. What we sell is ideas, innovation, dan semuanya kita nggak jual barang. Jadi mau nggak mau yang kita jual adalah ide dan lain sebagainya yang datang dari talent-talent yang ada. Jadi memang untuk saya itu tim adalah our biggest talent and our asset. Nah ini dengan jumlah talent, sekarang saya sebutnya talent, dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan mungkin di tempat yang sebelumnya, sampai 2,5 kali lipat banyaknya, dengan jumlah lini bisnis yang juga begitu banyak sampai 16. Anda masih punya waktu untuk apa, kalau orang sekarang bilang mungkin me time gitu, untuk melakukan diri sendiri gitu? Nah lari itu me time saya. Lari itu me time saya. Ini me time-nya melelahkan sebetulnya. Jadi memang saya haruslah, saya karena hobi juga ya. Jadi memang this is my me time. Karena kalau saya nggak olahraga, terutama saya nggak lari, I will become quite stressed. Jadi me time-nya itu di lari. Ya ini me time yang melelahkan sebetulnya, menguras tenaga sebetulnya. Anda mengurus perusahaan yang begitu besar, banyak talent di sana, tapi juga ada hobi yang masih terus dilakukan. Bagaimana dengan keluarga? Apa maknanya mereka buat Anda? Memang itu harus dijaga ya, terutama sebagai wanita.
Itu kita punya aspek sebagai ibu, sebagai seorang istri, sebagai seperti saya CEO, maupun kalau di ibu rumah tangga. Lalu ada me time, jadi ada your social life, your family life, your personal life, and your work life. Work life bukan hanya di kantor, tapi bisa juga work life di rumah juga ya. Jadi memang wanita menurut saya itu interesting karena multidimensional hidup kita. Jadi memang kita harus bisa juggle dan balance as best as possible. Harus ada waktu untuk keluarga. Kalau Sabtu Minggu saya usahakan handphone. Saya spend a lot of time with my family. Kalau Senin sampai Jumat mau nggak mau memang I have a lot of work ya, dan itu keluarga juga mengerti. Jadi memang harus juggle multi dimension itu, terutama untuk wanita. Oke. Ini kalau kita bicara soal usia mungkin nggak perlu disebut, tapi Mbak Maya itu masih relatif muda sebagai seorang CEO, country CEO. Yeah. Ini kalau kita bicara soal rentang karir ini masih sangat panjang sebetulnya. Yeah. Anda masih punya mimpi lain yang ingin dicapai? Wow, a very interesting question. Belum pernah yang nanya saya itu. Sementara mimpi saya belum ada yang sangat jauh jangka panjang. Jadi memang sejak saya memutuskan untuk mengambil posisi ini, mimpi saya masih dalam berapa tahun ke depan. In terms of work related, of course mimpi saya adalah bagaimana Indonesia menjadi salah satu country yang one of the best in Asia Pacific, Dentsu di Indonesia. Saat ini kita hasil tahun lalu kita Indonesia dari 146 negara di dunia, we became one of the top 20 market last year, our achievement. Jadi yang tadinya mungkin nggak tahu Indonesia di mana, at least now they know ada Indonesia, and we were last year the fastest growing country di seluruh globally. All of Dentsu globally, kita the number one fastest growing country. Jadi itu mimpi saya jangka pendek kayaknya sudah mulai terlihat ya. Jangka pendek mimpi saya juga, with the next 3 years, personally I have my own personal goal juga. Saya pengen lari 6 maraton dunia, ada 6 major marathon in the world I want to achieve, karena di Indonesia itu hanya baru 12 orang yang dari seluruh Indonesia yang bisa lari 6 major marathon di Boston, Chicago, New York, Berlin, Tokyo, London. Jadi saya juga itu salah satu goal saya. Tapi tadi dikatakan bahwa sebagai seorang perempuan nih harus juggle gitu kan, karena banyak sekali kehidupan. Betul, dimensi. Nah, dimensinya itu. Nah, sebagai seorang ibu, Anda juga punya mimpi. Pastinya. Ya. Boleh di-share sama kita? Bisa. Anak saya ada 3, masih relatif muda ya, umur 10, 8, dan yang paling kecil hampir 5. So at this point, saya lihat bagaimana education di Indonesia juga sekarang is getting better, tapi juga cukup tough ya untuk anak-anak. Saya lihat sekarang is very tough. Sekolah saya zaman dulu versus melihat mereka yang even anak umur 10, kelas 5 SD, tapi kok kayaknya saya dulu SMP baru belajar ini gitu. Jadi memang fokus saya sekarang, I communicate closely dengan guru mereka dan lain sebagainya. Make sure they grow up to be a well, happy, adjusted kids. Karena kalau saya lihat sekarang anak-anak juga is a lot with gadget dan lain sebagainya. Jadi intelligence wise anak-anak sekarang sangat maju. Hard skill sangat bagus, kurikulum susah, tapi justru saya lihat soft skillnya itu kurang. Secara komunikasi, yang dulu mungkin soft skill buat kita yang growing up itu udah given, we know how to communicate, karena kita tidak grow up dengan gadget. Tapi anak-anak sekarang yang grow up dengan gadget, mereka justru menurut saya harus diajarin bagaimana sih caranya berkomunikasi terlepas dari gadget. Sedangkan itu skill yang sangat penting saat mereka one day will go to work ataupun family, marriage, bahwa mereka harus bisa all that soft skill. Nah, harapan Anda, mimpi Anda tuh?
Harapan saya adalah anak-anak saya, of course everyone, every parents ingin anak-anaknya cita-citanya setinggi langit ya. Tapi for me, I want to focus that my kids are become happy, well-adjusted people yang bisa contribute to society. Mbak Maya, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Mas Rudi. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Maya Watono, Country CEO Dentsu. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang.